Halo, selamat datang di Lead Byte Jakarta Content Week 2020. Kali ini sesi in convo with Dr. Meta about baby food bersama saya Friska Clarissa. Kita akan bicara soal nutrition now matters forever. Nutrisi yang optimal merupakan investasi yang terbaik untuk anak, keluarga, dan bangsa kita. Tapi sayangnya Indonesia menempati peringkat kelima negara dengan angka stunting terbanyak di dunia, bahkan tidak memandang status ekonomi seseorang. Bicara soal nutrisi, 1000 hari pertumbuhan anak ini adalah periode emas yang harus diimbangi dengan nutrisi yang optimal, salah satunya dengan pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI. Nah, kali ini dalam sesi ini Dr. Meta Hanindita, seorang dokter spesialis anak yang telah menerbitkan banyak buku tentang kesehatan dan nutrisi anak, akan menjawab sejumlah pertanyaan yang kerap dikemukakan oleh orang tua seputar MPASI atau makanan pendamping ASI. Saya sapa dulu Dr. Meta. Hai Dr. Meta, apa kabar? Hai, halo Mbak Friska. Baik, alhamdulillah. Mbak Friska sendiri apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Dr. Meta. Alhamdulillah. Untuk memulai sesi ini, saya akan minta Dr. Meta untuk memaparkan lebih dalam dulu soal praktik pemberian MPASI yang tepat ini seperti apa sih, Dok? Silakan, Dok. Boleh, terima kasih Mbak Friska. Oke, saya akan menyampaikan materi terlebih dahulu. Sebetulnya ini secara singkat aja sebagai pembuka untuk diskusi kita di kemudian waktu nih ya. Jadi saya akan memberikan materi mengenai pemberian MPASI yang tepat untuk anak. Nah, apa sih dan bagaimana sih sebetulnya memberikan MPASI yang tepat? Karena kalau kita lihat di googling, di internet, di sosial media, banyak banget rasanya paham mengenai MPASI yang beredar. Tapi sayangnya, tidak semua yang kita baca di internet itu benar. Tidak semua juga apa yang ada di sosial media itu memang ternyata terbukti bermanfaat untuk bayi atau untuk anak-anak kita. Maka itu saya ingin sekali memberikan sedikit latar belakang kenapa kok kita harus banget ngasih MPASI yang baik dan benar atau yang tepat. Boleh slide-nya? Baik. Ini adalah satu slide di mana saya menekankan apa sih perbedaan antara anak dan dewasa. Untuk anak, ciri khasnya adalah adanya pertumbuhan dan perkembangan, atau yang seringkali mungkin didengar oleh ibu dan bapak sekalian dengan tumbuh kembang. Walaupun tumbuh kembang ini istilahnya sepertinya kayak kembar dempet gitu ya, kayak jadi satu, padahal sebetulnya dua hal ini sangat berbeda, walaupun tentu satu sama lain saling mendukung. Pertumbuhan ada hubungannya dengan pertambahan ukuran fisik, pertambahan ukuran organ yang akhirnya bisa diukur atau bisa ditimbang. Misalnya nih, panjang badan dari yang tadinya panjang badan lahir hanya 45 cm contohnya, jadi 50 cm, jadi 75 cm, akhirnya jadi 1 meter, dan lain sebagainya. Dari yang tadinya berat badan lahir hanya 3 kilo, kemudian bertumbuh menjadi 4 kilo, 5 kilo, 7 kilo, 10 kilo, dan seterusnya. Demikian juga dengan lingkar kepala dan yang lain-lain, yang mana ini semua bisa diukur atau ditimbang. Sementara perkembangan ini lebih memfokuskan kepada fungsi dari organ. Apa yang dimaksud dengan fungsi organ ini juga ada banyak ya. Sebagai contoh nih, perkembangan anak yang tadinya nggak bisa ngapa-ngapain, belum bisa ngomong apa-apa, jadi bisa babbling, jadi bisa menyebut 1-2 kata, dari 1-2 kata bisa jadi kalimat, dari satu kalimat akhirnya bisa terlibat percakapan seperti kita nih, seperti orang dewasa. Dari yang tadinya nggak bisa ngapa-ngapain, jadi bisa duduk, dari duduk jadi berdiri, berdiri jadi jalan, jalan jadi berlari, dan demikian seterusnya. Jadi jelas pertumbuhan dan perkembangan ini adalah hal yang berbeda, tapi pertumbuhan yang optimal tentu akan menyokong perkembangan yang optimal. Makanya seringkali disebut menjadi satu istilah tumbuh dan kembang karena memang tidak bisa dipisahkan satu sama lain walaupun sebetulnya definisinya berbeda. Sekali lagi yang ingin saya tekankan dari saat ini adalah bahwa kita perlu ingat bahwa anak memiliki ciri khas tumbuh dan kembang sehingga tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Anak bukanlah miniatur orang dewasa atau orang dewasa dalam bentuk yang lebih kecil. Untuk slide selanjutnya. Nah, ini adalah percepatan pertumbuhan yang terjadi. Bisa kita lihat bahwa pertumbuhan yang paling tinggi laju percepatannya adalah terjadi di 2 tahun pertama atau di 1000 hari pertama. Nantinya lajunya ini akan melandai, perlahan-lahan menurun, kemudian akan meningkat kembali sedikit pada saat masa pubertas, walaupun lajunya tidak akan setinggi di 2 tahun pertama, sampai kemudian menurun
setelah anak dewasa terus pertumbuhannya sudah hilang. Boleh dilanjutkan slide-nya? Nah, ini adalah beberapa contoh proporsi tubuh atau beberapa contoh nutrisi atau gangguan nutrisi yang bisa terjadi pada anak. Sebagaimana yang kita ketahui, malnutrisi ini berasal dari kata mal dan nutrisi. Mal artinya salah, yang berarti malnutrisi, nutrisi yang salah. Malnutrisi ini bisa terjadi karena undernutrition, jadi kekurangan nutrisi, tapi juga bisa terjadi karena overnutrition atau nutrisi yang berlebih. Sekarang coba kita lihat gambar yang ada di layar. Untuk anak yang normal, ini bisa kita lihat tinggi menurut usianya normal, berat badan menurut usianya pun normal. Kemudian ada lagi malnutrisi yang berupa wasting. Wasting ini kadang disebut sebagai gizi kurang, kalau severe wasting itu disebut sebagai gizi buruk. Artinya, tingginya mungkin masih normal apabila dibandingkan dengan anak yang seusia, tapi berat badannya lebih rendah dibandingkan dengan berat badan anak lain menurut usia. Biasanya orang tua lebih aware nih kalau anaknya wasting ini karena secara proporsional anaknya terlihat kurus apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Kita beralih lagi ke jenis malnutrisi yang selanjutnya yaitu stunting. Stunting ini kalau kita lihat dari proporsi tubuh anaknya, maka anaknya lebih pendek dibandingkan dengan anak-anak yang seusia. Tapi kalau kita bandingkan dengan berat badannya, tampak baik-baik saja, tampak proporsional. Seringkali orang tua bahkan tidak menyadari bahwa anaknya ini stunting, bahwa anaknya ini terjadi malnutrisi kronis atau kekurangan nutrisi berkepanjangan yang mengakibatkan tinggi anaknya menjadi pendek apabila dibandingkan dengan tinggi badan anak yang seusianya. Kenapa? Karena itu tadi, proporsional. Biasanya orang tua baru menyadari, kok anak gue pendek ya pada saat anaknya ini memasuki sekolah karena sudah mulai bertemu dengan peer groupnya, mulai bertemu dengan banyak anak yang seusianya. Itu biasanya terjadi di usia 4 tahunan. Nah, kita lihat lagi jenis malnutrisi yang lainnya yaitu underweight. Underweight ini adalah berat badan menurut usia yang kurang. Jadi sebetulnya ini hampir mirip dengan wasting. Kalau wasting itu gizi kurang, artinya berat badannya rendah, bisa jadi tinggi badannya juga rendah, tapi masih proporsional. Tapi kalau yang di underweight, karena dia berat badan menurut usianya rendah, itu juga lebih sering terlihat atau lebih sering disadari oleh orang tua, karena secara proporsional anaknya terlihat kurus. Ada satu lagi yang overnutrition ya, itu entah overweight atau obesitas, artinya karena kelebihan nutrisi, tapi tidak seimbang, akhirnya mengakibatkan berat badannya lebih dibandingkan dengan berat badan anak seusianya. Boleh di next? Nah, dari tadi kita ngomongin soal malnutrisi, dari tadi kita ngomongin soal stunting, wasting, underweight, dan lain sebagainya. Ada yang perlu saya tekankan bahwa di 1000 hari pertama kehidupan ini penting sekali untuk memberikan nutrisi yang terbaik. Bukan berarti setelah lewat 1000 hari pertama terus jadi nggak penting lagi, tetap penting. Tapi yang terpenting adalah di 1000 hari pertama kehidupan. Kalau Bapak dan Ibu menyadari bahwa akhir-akhir ini pemerintah kita pun berulang kali mencanangkan, berulang kali membuat awareness yang tinggi terhadap 1000 HPK ini. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan 1000 HPK dan kenapa sebegitu pentingnya? 1000 hari pertama kehidupan adalah dimulai pada saat bayi masih berada di dalam janin, masih berupa janin ya, masih berada di dalam kandungan ibu, kemudian dilanjutkan sampai dengan bayi berusia kurang lebih 2 tahun. Kalau kita hitung-hitung, anggaplah 9 bulan di dalam kandungan, jadi 9 kali 30, 270, ditambah 365 hari dalam setahun ya, dikali 2, ditambah 730. 270 ditambah 730 kurang lebih 1000 hari. Nah, kenapa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting? Karena pada periode 1000 hari pertama ini terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang sedang pesat-pesatnya. Salah satu organ yang sedang berkembang dengan sangat pesat-pesatnya adalah otak. Bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Ini adalah gambar yang menggambarkan atau yang menunjukkan perkembangan otak manusia. Ini sini sebetulnya terlihat jelas ya bahwa bagian otak yang mengatur bahasa, bagian otak yang mengatur penglihatan dan lain sebagainya. Ini yang paling cepat sebetulnya mulai berkembangnya adalah di 1 tahun pertama. Di 2 tahun pertama pun juga sebetulnya masih tinggi tingkatnya, apalagi untuk fungsi kognitif yang lebih tinggi. Kemudian setelah itu perlahan-lahan lah dia akhirnya menurun. Itulah sebabnya kenapa di 1000 hari pertama ini apabila kita menginginkan seorang anak
tumbuh dan berkembang dengan optimal, maka berikanlah nutrisi yang optimal terutama di 1000 hari pertama ini. Apabila terjadi gangguan nutrisi berupa malnutrisi di 1000 hari pertama, dampaknya bukan hanya jangka pendek 1000 hari pertama itu saja, tapi jangka panjang bisa dirasakan sampai dengan saat anak itu tumbuh menjadi orang dewasa. Karena sebagaimana kita ketahui, otak seorang manusia dewasa, 80%-nya itu sudah terbentuk di 1000 hari pertama. Kembali lagi, artinya apabila kita menginginkan otak anak kita tumbuh, otak anak kita berkembang dengan optimal, ya jangan lupa berikan nutrisi dan stimulasi yang optimal pula, terutama di 1000 hari pertama kehidupannya. Boleh di next? Nah, kalau dari tadi saya udah ngomongin bahwa nutrisi dan stimulasi begitu pentingnya untuk perkembangan otak dan organ-organ lain pada bayi di 1000 hari pertama. Mari kita lihat bagaimana efek dari kekurangan nutrisi pada perkembangan bayi. Bisa kita lihat di layar ya, di gambar yang sebelah kiri, ini menggambarkan sel-sel otak pada bayi yang tercukupi semua nutrisinya. Nutrisinya baik-baik aja. Maka kita lihat bahwa sel-sel otaknya terbentuk dengan baik, kemudian nyambung semuanya. Jadi pembentukan sinaps-sinapsnya itu nyambung-nyambung semua selnya. Tapi di sebelah kanan adalah gambar dari sel otak seorang bayi yang tidak tercukupi kebutuhan nutrisinya, yang kekurangan nutrisi. Sel-sel otaknya sudahlah pendek-pendek, nggak nyambung pula. Mungkin ini asal muasal kata tulalit alias nggak nyambung itu nih ya, karena memang kekurangan nutrisi mengakibatkan adanya gangguan pada perkembangan otak yang mengakibatkan sel-sel otak ini sudahlah pendek-pendek, tidak nyambung pula satu sama lain. Boleh di next? Nah, ini yang tadi saya katakan, bahwa kekurangan nutrisi terutama di 1000 hari pertama dampaknya itu panjang, bukan hanya jangka pendek. Jangka panjang pun sampai dengan saat orang tersebut atau anak tersebut dewasa masih dapat dilihat dampaknya ya. Untuk jangka pendek, karena tadi saya baru aja memperlihatkan gambar sel otak yang terganggu, itu kelihatan jelas ya bahwa perkembangan otak pasti akan terganggu jangka pendeknya. Untuk jangka panjang, ini akan mempengaruhi kapasitas kognitif dan edukasi. Berbagai penelitian yang ada menunjukkan ternyata anak-anak yang pernah stunting, pertama, nilai sekolahnya secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak yang tidak pernah stunting pada saat mereka ada di bangku sekolah. Kemudian ternyata anak-anak yang stunting lebih banyak yang mengalami drop out di sekolah dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah stunting. Kemudian tes atau nilai IQ-nya pun secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah stunting. Padahal ini sebetulnya sudah lama loh ya. Kemudian selain permasalahan pendidikan, perkembangan otak ini juga tentu akan mempengaruhi kapasitas kerja. Sebuah penelitian yang dilakukan jangka panjang ini mengikuti anak-anak yang pernah stunting di usia 2 tahun, kemudian diikuti sampai anak tersebut dewasa. Ternyata anak-anak yang stunting itu lebih banyak yang memiliki pekerjaan kasar dibandingkan dengan yang tidak stunting. Tentu ini juga akan mempengaruhi pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita anak-anak yang pernah stunting pada saat dewasa secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah stunting. Selain itu, anak-anak yang pernah stunting ternyata daya tahan tubuhnya pada saat dewasa tidak sekuat anak-anak yang tidak pernah stunting. Karena jangka pendek juga mempengaruhi metabolisme karbohidrat, lemak, protein, hormon, reseptor, dan juga gen. Nah, anak-anak yang pernah stunting ini juga pada saat dewasa ternyata lebih beresiko untuk terkena berbagai macam penyakit, mulai dari diabetes, obesitas, penyakit kardiovaskuler, stroke, hipertensi, kanker, dan lain sebagainya. Mungkin ini banyak juga nih ibu-ibu, bapak-bapak yang agak kebingungan. Katanya tadi stunting karena kekurangan nutrisi, tapi kenapa kok pada saat dewasa malah bisa jadi obesitas? Karena pada saat seorang anak stunting atau kekurangan nutrisi berkepanjangan akan terjadi gangguan pada metabolisme lemak, sehingga di kemudian hari pada saat anak tersebut menjadi dewasa akan lebih tinggi resikonya terkena obesitas. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa anak atau orang yang obesitas punya banyak sekali resiko penyakit mulai dari stroke, diabetes, dan lain sebagainya. Boleh di next? Nah, ini adalah gambar siklus, kalau saya sih lebih sukanya ngomong ini kayak lingkaran setan gitu ya. Awal mula dari mana sih stunting ini berasal. Jadi kita mulai aja dari satu poin pada saat bayi dilahirkan dengan bayi berat badan lahir yang rendah.
Bayi berat badan lahir rendah ini memiliki tingkat kematian lebih tinggi, ada resiko gangguan perkembangan mental, risiko menderita penyakit kronis saat dewasa juga meningkat. Nah, karena bayi BBLR ini kemudian sering infeksi, sering sakit-sakitan ya, karena daya tahan tubuhnya kurang kuat, ditambah MPASI-nya pun tidak memadai, karena itu tadi ikut-ikutan yang ada tren di sosial media, yang ada di internet, pada akhirnya bayi BBLR ini akan tumbuh menjadi anak yang stunted. Anak yang stunted, kemampuan mental menurun, kognitif menurun, dan lain sebagainya, akhirnya akan menjadi remaja yang stunted. Di mana remaja yang stunted ini, apabila remaja terutama yang wanita ini ya, mengalami kehamilan, karena makanan atau kesehatan dan pengasuhannya tidak memadai, akhirnya gizi janin jadi tidak cukup, remaja perempuan yang stunted ini akan melahirkan bayi BBLR. Demikian seterusnya, jadinya nggak selesai-selesai. Maka dari itu lingkaran setan ini harus kita potong di satu titik. Mau kita potong di mana? Nah, pada hari ini karena tema materi yang saya berikan adalah mengenai MPASI, saya akan membicarakan mengenai MPASI. Bagaimana cara memotong lingkaran setan ini dari memperbaiki kualitas MPASI dan dari praktek pemberian MPASI yang tepat. Boleh di next? Baik, jadi menurut WHO ada 4 strategi pemberian MPASI yang baik, yaitu tepat waktu, adekuat, aman dan higienis, serta diberikan secara benar atau dengan responsive feeding. Tepat waktu sendiri berarti MPASI harus diberikan ketika ASI saja sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan bayi. Ini biasanya terjadi pada saat usia bayi sekitar 6 bulan. Kemudian MPASI yang baik, yang tepat juga harus adekuat. Artinya harus memenuhi semua kebutuhan nutrisi bayi, mulai dari kebutuhan makronutrien berupa karbohidrat, lemak, protein, dan juga mikronutrien berupa vitamin dan mineral. Syarat yang ketiga adalah harus aman dan higienis. Aman dan higienis di sini berarti bahwa proses persiapan pembuatan MPASI-nya harus menggunakan cara, bahan, dan alat yang aman serta higienis. Dan syarat yang terakhir harus diberikan dengan benar, artinya harus diberikan secara konsisten sesuai dengan sinyal lapar atau kenyang dari anak. Ini disebut sebagai responsive feeding. Boleh di next? Nah, selain pemberian MPASI, syarat atau strategi pemberian MPASI yang tepat, ada juga yang disebut dengan feeding rule. Feeding rule ini adalah aturan makan yang harus diterapkan pada saat bayi belajar makan atau memulai MPASI. Jadi harus ada jadwal, di mana kita harus mengatur jadwal makanan utama dan makanan selingan yang teratur, 3 kali makanan utama, 2 kali snack diantaranya, dengan waktu makan dibatasi, tidak boleh lebih dari 30 menit. Kenapa kok tidak boleh lebih dari 30 menit? Karena apabila kita berlama-lama, namanya bayi nih ya, lagi belajar makan, dia akan lupa kalau dia lagi makan. Akhirnya timbullah berbagai gangguan makan seperti yang sering dikeluhkan oleh ibu-ibu, bapak-bapak. Contohnya, ngemut. Sekali makan bisa 2 jam dok, karena diemut aja. Iya, karena kita tidak membatasi. Kalau kita batasi, dia akan tahu bahwa waktunya dia makan, ya 30 menit. Habis, nggak habis, ya sudah selesai waktunya. Otomatis dia akan punya target. Seberapa lama dia harus berlatih untuk makan, menggunakan otot-otot makan yang benar. Nah, dalam jadwal ini juga kita harus memastikan bahwa anak hanya boleh mengkonsumsi air putih di antara waktu makan. Karena seringkali kejadian seperti ini. Banyak gitu ya orang tua yang mengeluh, dok anak saya ini sukanya tuh nyemil, tapi makan utama susahnya setengah mati dok. Tapi kalau snack, kalau cemilan, waduh nomor 1. Padahal ini terjadi karena kebiasaan makan yang tidak benar. Sebagai contoh nih, orang tua sudah mengatur jadwal makan. Makan pagi atau sarapan jam 6, kemudian nanti jam 8 ASI, nanti jam 10 snack, jam 12 makan siang. Terus jam 2 siang misalnya waktunya susu lagi, ASI. Jam 4 sore waktunya snack, nanti jam 6 waktunya makan malam. Kemudian pada saat pagi hari waktunya sarapan, ternyata anak mungkin masih mengantuk, mungkin masih nggak mood makan. Makannya nggak habis nih sarapannya. Dari 1 porsi yang dihabiskan cuma mau masuk 2 suap. Harusnya kalau berdasarkan aturan makan, orang tua tidak diperbolehkan untuk memberikan makanan apapun di luar jadwal makan. Jadi kalau pada saat jam 7 dia nangis-nangis kelaparan, ya nggak boleh dikasih apa-apa. Tunggu sampai waktunya dia makan jam 8, waktunya dia ASI, atau jam 10 waktunya snack.
Nah, namanya orang tua kadang nggak tega ya, atau kadang kepikiran, waduh, ini kalau misalnya dia makannya cuma sedikit, bisa-bisa berat badannya turun, ntar jadi stunting lagi. Ya udahlah, daripada dia nggak masuk pada saat waktunya sarapan dan cuma habis 2 suap itu, orang tua mulai nih, kasih biskuit, kasih buah, kasih yogurt, pokoknya yang penting ada dulu yang masuk, ada yang dimakan. Akibatnya, pada saat jam makan berikutnya, anggaplah jam 8, waktunya minum ASI, dia masih mau minum ASI. Jam 10, dia snack, dia mau makan juga. Tapi di jam 12, pada saat waktunya makan siang, kan dia udah kenyang nih, udah dikasih makan melulu dari tadi, dikasih snack terus, nggak ada berhenti-berhentinya. Pasti di jam waktu makan siang, habisnya cuma 1 suap lagi nih. Kemudian kembali, orang tuanya ketakutan, khawatir. Waduh, nanti sakit kalau makannya cuma sedikit, berat badannya nggak naik-naik, dan lain sebagainya. Ya sudah, sodorin terus snack. Demikian seterusnya sampai jam 6 sore pada saat waktunya makan malam. Makannya nggak habis lagi, cuma habis 2 suap. Orang tua kembali khawatir dan demikian seterusnya. Sampai pada akhirnya orang tua bingung, kenapa ya nih anak kok nggak mau makan utama, tapi kalau snack jagoan bener. Padahal emang karena kebiasaan makannya yang dibuat seperti itu. Makanya mengatur jadwal dan konsisten dengan jadwal yang ada sangat penting. Lingkungan juga harus dibuat menyenangkan, jadi tidak boleh ada paksaan untuk makan. Dan ini juga agak sulit sepertinya ya buat ibu-ibu dan bapak-bapak zaman sekarang. Tidak boleh ada distraksi pada saat makan. Jadi pada saat makan tidak boleh sambil mainan, tidak boleh sambil nonton YouTube, tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil nonton TV, naik odong-odong, lihat orang, jalan-jalan, kemudian naik mobil dan lain sebagainya. Waktunya makan, ya harus duduk di meja makan bersama dengan keluarga dan aktivitasnya ya cuma makan tanpa distraksi apapun. Jangan memberikan makanan juga sebagai hadiah. Seringkali orang tua membujuk misalnya, kamu kalau pintar nanti ayah beliin permen. Misalnya ya, atau jangan permen deh, belikan kue, belikan biskuit dan lain sebagainya. Jangan sampai akhirnya pelarian anak secara emosional itu dibiasakan ke makanan. Karena ini juga akan membuat aspek psikologis anak kelak di saat dewasa, kalau lagi stres makan, lagi sedih makan, kalau lagi capek makan. Ini bisa meningkatkan resiko malnutrisi berupa obesitas atau overweight di kemudian hari. Dan aturan makan yang lain selain jadwal dan lingkungan adalah prosedur. Jadi sejak awal tentu kita kan memberikan makan, memberikan MPASI pada anak sesuai dengan kemampuannya. Apabila dari awal misalnya kita suapin, tapi pada saat anak bertambah usianya, maka kita harus mendorong anak untuk makan sendiri. Kalau kira-kiranya waktunya makan nih, tapi kok kayaknya nggak mau makan ya, malah nangis-nangis. Nggak boleh dipaksa, tawarkan kembali makanan secara netral. Kalau misalnya tetap aja ya, tetap nangis dalam 10-15 menit, maka akhiri proses makan. Jangan diberi makan sampai jam makan yang selanjutnya. Ini supaya anak mengerti benar konsekuensi. Kalau dia nggak mau makan di jam makan yang pertama, ya otomatis dia harus menahan lapar sampai jam makan yang selanjutnya. Ini juga berguna untuk memperkenalkan konsep kenyang dan lapar pada anak. Baik, kita lanjutkan. Sepertinya itu saja sedikit materi singkat dari saya yang semoga bisa membuka diskusi kita untuk hari ini ya, Mbak Friska. Banget dok, jadi tergambar betul gimana cara praktik pemberian MPASI yang benar. Tapi saya mau mulai dulu tadi soal dokter yang menjelaskan soal malnutrisi. Bahkan yang proporsional terlihat secara fisik aja bisa ternyata malnutrisi. Jadi dok, untuk mendeteksi anak itu malnutrisi atau tidak, apakah bisa dari fisik saja atau harus dilihat juga kurva menuju sehat anak itu dok? Tidak bisa dilihat hanya berdasarkan fisik, karena yang namanya dilihat berdasarkan fisik itu benar-benar subjektif. Tergantung mata batin yang melihat, ya. Bukan tergantung mata batin ya, tergantung pembandingnya. Kadang orang tua bilang gini, ini kayaknya anak kurus banget ya, tapi karena itu dibandingkan dengan anak tetangga mungkin yang kegemukan, contohnya gitu. Atau ngerasa ini anak kok gendut banget sih, padahal pembandingnya adalah anak yang kurus banget. Demikian selanjutnya ya. Jadi itu tidak bisa hanya dilihat berdasarkan penampakan fisik saja, karena itu tadi sifatnya subjektif. Maka untuk memastikan apakah anak kita berat badannya sesuai dengan usia, tinggi badannya sesuai dengan usia, proporsi berat badan menurut tinggi badan atau berat badan menurut panjang badan alias status nutrisinya baik, harus selalu kita plot ke dalam kurva pertumbuhan. Untuk bayi, terutama yang sedang MPASI ya, 1 tahun pertama, setidaknya setiap bulan lah harus diukur berat badannya, harus diukur tinggi badan atau panjang badannya, kemudian diplot, lingkar kepala juga jangan lupa.
Nah, bicara soal memulai MPASI, marilah kita mulai sesi curhat ini dok. Saya mewakili ibu-ibu lainnya. Silahkan. Nah, seringkali untuk hari pertama MPASI yang berkecamuk di benak ibu-ibu adalah apa duluan yang saya bikin makanannya, apa duluan yang saya kasih ke anak. Karena misalnya nih, kata orang tua zaman dulu harusnya buah aja dulu, pisang doang gitu misalnya, atau langsung menu lengkap aja. Anak sudah sesiap apa sih dok? Oke, baik. Sebetulnya secara fisiologis sistem saluran cerna bayi itu sudah mulai siap untuk menerima makanan padat sejak usia kurang lebih sekitar 4 sampai 6 bulan. Jadi nggak perlu kaget-kagetan, karena suka ada yang bilang harusnya dikasih menu tunggal dulu nih biar nggak kaget ususnya. Harusnya dikasih ini dulu biar kuat dulu ususnya dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa bahwa tujuan MPASI selain untuk melatih seorang bayi untuk makan supaya nanti di saat usia 1 tahun dia sudah mulai bisa makan makanan keluarga sama seperti ayah ibunya. Tujuan lain pemberian MPASI adalah mencukupi kebutuhan nutrisi yang sudah tidak dapat dipenuhi lagi dari ASI saja. Ada banyak zat nutrisi yang tidak bisa lagi terpenuhi dari ASI. Sebagai contoh, anak usia 6 sampai 8 bulan itu membutuhkan 200 kilokalori setidaknya untuk MPASI. Kemudian juga membutuhkan zat besi, 97% zat besi anak usia 6 sampai 8 bulan itu harus terpenuhi dari MPASI. Zinc juga, protein juga itu semua harus terpenuhi banyak dari MPASI. Nah, penelitian menunjukkan bahwa menu tunggal hanya satu, misalnya pisang aja, atau misalnya yang paling sering alpukat aja dicampur dengan ASI perah, itu tidak akan dapat mencukupi kebutuhan nutrisi bayi. Jangan lupa bahwa MPASI kan harus memenuhi kebutuhan nutrisi ini ya. Kebutuhan nutrisinya ini apa aja sebetulnya yang harus dipenuhi? Maka yang pertama, karbohidrat. Setidaknya antara 35 hingga 60% dari total kebutuhan kalori. Protein 10-15% dengan mengutamakan protein hewani. Kemudian lemak ini juga dibutuhkan dengan 30-45% dari total kebutuhan kalori. Serta sayur atau buah diberikan hanya sebagai perkenalan. Jadi sebetulnya 1 kali per hari aja sudah cukup untuk sayur atau buah. Ini yang harus diberikan sejak awal anak mulai MPASI. Tidak perlu khawatir, ini nanti jangan-jangan kaget ususnya. Emang dikagetin? Enggak ya. Insya Allah emang sudah siap. Sistem saluran cernanya kalau memang sudah siap makan, maka dia sudah siap menerima makanan padat. Harus diberikan menu lengkap sejak awal untuk memastikan bahwa kebutuhan nutrisi yang sudah tidak lagi terpenuhi dari ASI saja bisa terpenuhi dari MPASI. Oke, jadi sejak awal harus dikasihnya menu lengkap. Bicara tadi soal yang dokter katakan ada makronutrien, mikronutrien, ada karbohidrat, lemak, protein. Nah, cara memilihnya gimana? Ibu-ibu juga kan seringkali bingungnya begini, apakah harus dikasih salmon gitu biar katanya anaknya pinter gitu, atau misalnya karbohidratnya harus yang mahal-mahal. Nah, dokter Meta punya tips atau enggak sih? Apa saja sumber makanan yang bisa kita pilih untuk kasih ke anak sehari-harinya? Baik, jadi kalau menurut rekomendasi dari WHO, carilah bahan makanan yang locally available, secara lokal itu tersedia di mana-mana, dan harus affordable, artinya harganya harus sangat terjangkau. Nah, salmon itu mahal ya, dan nggak locally available, itu produk mana ya? Salmon bukan produk asli Indonesia. Dari satu daerah ke daerah yang lain tentu akan berbeda, tapi gunakan apa saja bahan makanan yang ada di sekitar kita. Sebagai contoh, karbohidrat. Keluarganya yang lain makan apa? Kalau keluarganya yang lain makan nasi, ya kasih nasi aja. Kemudian untuk protein hewaninya bisa diberikan hati ayam, bisa diberikan hati sapi, bisa diberikan ikan-ikanan, nggak harus salmon juga ya. Apa aja lah ikan yang ada di daerah. Misalnya di sini banyak ikan kembung, boleh diberikan ikan kembung. Ikan kembung punya kadar omega 3 yang justru lebih tinggi daripada ikan salmon loh. Terus juga mau dikasih ikan apapun juga boleh sebenarnya. Terus selain itu untuk lemak, sumber lemak bisa didapatkan dari santan. Ini juga banyak mitos yang beredar, katanya bayi nggak boleh makan atau minum santan gitu ya, makan makanan yang mengandung santan karena bisa menyebabkan lambung perih dan sebagainya. Padahal santan itu adalah sumber lemak yang baik untuk tumbuh kembang bayi. Kemudian locally available, kayaknya di mana-mana di Indonesia banyak gitu ya santan tersedia dan harganya juga murah. Gak harus yang mahal, belum tentu yang mahal-mahal itu mencukupi kebutuhan nutrisi juga. Karena saya tahu nih ya, biasanya ibu-ibu di sosial media banyak tren tentang MPASI yang mahal-mahal, bukan cuma salmon, kabocha, zucchini, apa lagi ya?
Ya banyak lah pokoknya Iya. ya. Udahlah itu susah nyarinya karena emang bukan produk lokal. Harganya pun juga mahal. Padahal ternyata kalau diukur atau kalau dinilai kebutuhan nutrisi bayi itu tidak tercukupi hanya dari makanan-makanan itu. Makanya yang penting menu lengkap samakan saja dengan makanan keluarganya. Ayah ibunya makan apa ya samakan, cuman bedakan proporsinya. Jadi misalnya komposisinya, kalau ayah dan ibunya lemaknya jangan banyak-banyak. Kalau untuk bayi, ya itu tadi harus sekitar 30-45%. Cukup tinggi memang kebutuhan lemak untuk bayi. Jadi salam sayang buat ikan kembung ya, lebih aman juga di kantong ya dok ya. Iya betul, ikan apa aja boleh kok. Ya, dan juga yang sering kali ditanyakan saat memulai MPASI, proteinnya ini apakah lebih baik protein hewani atau nabati dok untuk bayi yang memulai MPASI? Baik, jadi protein hewani itu diutamakan. Protein nabati boleh diberikan, tapi yang diutamakan adalah protein hewani. Kenapa? Ada banyak ya latar belakang kenapa sih kok protein hewani ini lebih dianjurkan atau lebih diprioritaskan. Yang pertama, ada penelitian yang dilakukan di tahun 2016. Dia ini meneliti, nama penelitinya Semba. Semba ini meneliti anak-anak yang stunting di satu negara. Ternyata pada saat diperiksa kadar asam amino esensialnya, anak-anak yang stunting ini asam amino esensialnya lebih rendah secara signifikan dibanding dengan anak-anak yang tidak stunting. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat dibentuk sendiri oleh tubuh. Jadi sumbernya itu hanyalah dari makanan yang dikonsumsi oleh seseorang. Dan satu-satunya, saya ulang lagi, satu-satunya sumber asam amino esensial yang paling lengkap hanya ada pada protein hewani. Itu adalah alasan yang pertama. Makanya kenapa sih protein hewani itu penting banget. Yang kedua, protein nabati itu kan adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, dari tanaman-tanaman. Nah, plant-based food atau makanan yang bersumber dari tanaman-tanaman ini seringkali mengandung antinutrien. Antinutrien itu ada banyak, misalnya ada polifenolnya, ada fiber atau ada serat dan lain sebagainya. Saya ambil contoh dulu serat deh. Serat banyak terkandung pada protein nabati. Padahal untuk bayi, terutama untuk bayi 1 tahun ke bawah, serat itu tidak terlalu dibutuhkan. Serat justru dapat pertama mengenyangkan. Ini agak merugikan untuk bayi karena kapasitas lambungnya masih kecil. Kalau dia sudah kenyang duluan dengan sayur-sayuran atau dengan protein nabati ini, nanti yang lebih penting buat dia seperti protein hewani, lemak atau karbohidratnya jadi nggak masuk karena udah kenyang duluan. Yang kedua, serat ini dapat menghambat penyerapan berbagai zat nutrisi yang penting untuk bayi. Sebagai contoh, dapat menghambat penyerapan zat besi. Sudahlah dia karena kapasitas lambungnya kecil agak kesulitan nih buat mengkonsumsi sedemikian banyak sumber zat besi, dihambat pula oleh protein nabati. Makanya bukan tidak boleh, boleh-boleh aja, tapi prioritaskan terlebih dahulu protein hewani. Kalau di awal-awal mungkin karena kapasitas lambung bayi masih sangat kecil, mungkin belum bisa diberikan, tapi seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya usia, maka kapasitas lambung mulai membesar, boleh mulai diberikan protein nabati. Tapi jangan lupa, prioritasnya tetap protein hewani. Prioritasnya pokoknya tetap prioritasnya adalah protein hewani ya untuk bayi ini ya Dok Meta ya. Nah berikutnya yang sering kali ditakuti oleh orang tua adalah ngasih makanan ke anak pertama kali lalu anaknya alergi. Nah untuk mendeteksi kira-kira Dok, anak saya alergi apa tanpa alergi dulu saat menyantap makanan ini gimana ya Dok ya? Oke, jadi ada banyak ya contoh atau gejala alergi, tapi yang paling sering adalah gatal-gatal, kemerahan setelah habis makan sesuatu gitu. Jadi jangan takut dulu yang pertama, karena dari 40-60% orang tua yang merasa anaknya alergi, sudahlah diet macam-macam, ternyata yang terbukti alergi hanya sebagian kecil. Jadi jangan takut dulu, itu yang pertama. Yang kedua, karena yang paling sering menyebabkan alergi adalah protein, tetap berikan menu lengkap. Pada saat memberikan proteinnya coba dicatat. Misalnya hari ini kita kasih protein hewaninya hati ayam. Apabila diberikan baik-baik aja, nggak ada gatal-gatal, misalnya nggak ada merah-merah, berarti aman. Besoknya bisa kita ganti nih hati ayam, jadi telur contohnya. Nggak taunya pas telur ini, kok dia kayak gatal-gatal ya? Catat dulu, mungkin telur penyebab alerginya. Besoknya kita coba lagi yang lain, nanti kurang lebih sekitar 1 atau 2 minggu, cobain lagi telur. Ternyata pas dikasih makan telur, tetap merah-merah. Oke, catat dulu, jangan-jangan telur. 2 minggu atau 1 bulan setelahnya, coba lagi telur. Kalau memang masih merah-merah,
oke, kita stop sementara, tapi untuk beberapa waktu ke depan juga harus tetap dicoba lagi. Kalau misalnya masih aman-aman aja yang lainnya selain telur, misalnya kayaknya dikasih daging ayam bagus, dikasih ikan ini oke, nggak usah masalah, berarti iya memang dia tidak ada alergi terhadap makanan-makanan tersebut. Gitu. Jadi kita jangan takut juga untuk mencoba dulu ya dokter ya, tapi Betul. ya by proses kita lihat. Betul. Seringkali gini ya, orang tua tuh saking takutnya, saking parnonya anaknya alergi, akhirnya menghindari. Misalnya, saya nggak mau ngasih telur dok, soalnya saya takut alergi. Saya nggak mau ngasih keju atau produk turunan susu sapi, karena takut alergi. Atau udang nah, gitu ya, ternyata dok, ya? penelitian, betul, udang juga ya paling sering. Ternyata penelitian menunjukkan semakin orang tua menghindarkan makanan tertentu kepada anaknya karena takut alergi, justru semakin tinggi resiko anak tersebut terkena alergi makanan tersebut. Oh gitu. Justru semakin takut itu semakin besar risikonya ya. Ya. Oke, itu harus jadi catatan nih buat ibu-ibu termasuk saya. Nah, berikutnya dok, Ya. Nah soal pengolahan bahan makanannya ini apakah bebas? Misalnya mau ditumis kayak, mau di sop kayak, mau diapain aja kayak, atau ada batasan tertentu untuk mengolah MPASI ini, dok? Sebetulnya enggak ya, bebas. Mau dikukus, mau direbus, mau ditumis, mau digoreng, boleh-boleh aja. Asal jangan lupa untuk menyesuaikan tekstur atau konsistensinya sesuai dengan usia. Jadi kayak, karena di sosial media juga sering kali beredar ya, katanya dikukus lebih baik daripada direbus, contohnya gitu. Atau yang dikukus lebih baik daripada digoreng. Sebetulnya mau diapain aja, karena kan kalau kita mau masak ayam goreng tentu akan berbeda dengan cara kita memasak ayam kukus. Boleh yang mana aja, tapi kalau bisa jangan lupa variasi. Bukan berarti misalnya goreng-goreng terus. Ya sekali-sekali habis goreng pepes, misalnya habis pepes besoknya coba lagi tumis, itu nggak ada masalah. Boleh aja semuanya. Yang penting jangan lupa matang benar dan itu tadi sesuaikan tekstur atau konsistensinya sesuai dengan usia. Jadi bisa jadi anak nggak mau bahan makanan tertentu bukan karena nggak suka sama bahan makanannya, tapi cara ngolahnya atau misalnya bosan itu aja kali dok. Itu bisa jadi salah satu hal ya. Jangan lupa, kadang rasa juga nggak enak. Rasa itu penting banget harus enak ya, karena saya tahu ada beberapa orang tua yang galau, nggak mau ngasih gula, nggak mau ngasih garam ke MPASI-nya. Bener ya, seringkali kayak gitu. Terus udah gitu, setelah 1 bulan nggak mau makan, dibawa ke saya atau dibawa ke dokter, disebut anak saya nggak mau makan dok, saya nggak tahu kenapa. Biasanya saya coba, enak nggak makanannya? Kalau nggak enak, ya siapa yang mau makan makanan nggak enak, anyep gitu. Nggak apa-apa ya, gula dan garam boleh ditambahkan pada MPASI sejak anak berusia 6 bulan untuk menambah kesanah rasa dalam jumlah yang terbatas. Artinya bukan berarti harus, kalau misalnya tanpa gula dan garam anak udah mau makan, ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai karena segitu takut nambahin gula dan garam, terus pokoknya terserah deh anak nggak mau makan, pokoknya yang penting nggak boleh ditambahin gula dan nggak boleh ditambahin garam. Kasian juga itu. Jadi kayak ini sebenarnya kayak menyajikan makanan untuk keluarga besar aja ya dok, harus dirasain dulu karena anak juga tahu ini enak apa enggaknya begitu ya. Betul, jangan salah bahwa anak pun sudah bisa merasa bahkan dari dalam kandungan apa yang dirasakan oleh orang tuanya itu juga bisa dirasakan loh oleh bayi pada saat dalam kandungan. Iya. Nah bicara soal cara mengolahnya tadi juga dok, apakah harus yang jadi tren sekarang misalnya alat masak ini bisa menjaga nutrisi makanan tertentu harus agak mahal, spend uang lagi lebih banyak orang tua, ini dari kacamata dokter Meta kayak gimana sih, apa iya harus begitu? Jadi dari berbagai penelitian, dari berbagai jurnal ataupun rekomendasi yang ada, tidak ada satupun yang membuktikan bahwa satu alat masak atau satu bahan alat masak itu lebih superior dibandingkan dengan yang lainnya. Pakai aja apa yang ada, selama pastikan bersih, kemudian kayak talenan gitu ya. Jangan lupa untuk memisahkan talenan, harus punya 2 nih. Talenan yang digunakan untuk memotong bahan pangan mentah dengan talenan yang digunakan untuk memotong bahan makanan yang sudah matang. Ini bertujuan agar bakteri atau kuman yang ada di bahan panganan yang masih mentah tidak menyeberang ke bahan makanan yang sudah matang yang akan kita makan. Itu aja sebetulnya. Yang penting bersihkan setiap mau memasak, setelah habis memasak juga dibersihkan, dicuci dengan bersih, dan ya nggak ada masalah sebetulnya mau pakai bahan apa aja atau alat masak apa aja, nggak harus yang mahal-mahal juga kok. Iya, nggak harus semuanya serba baru karena mau MPASI gitu ya dok. Itu sih biasanya karena euforia emaknya ya, lucu-lucu soalnya. Karena lucu-lucu juga perintilannya. Tapi bukan karena wajib shopping. Gitu ya. Betul.
Banget dok, ini yang sering dialami ibu-ibu tuh, oh, kalau mau MPASI ya semuanya harus serba baru, tapi ternyata enggak juga. Berarti sebenarnya Nggak, kalau praktik pemberian MPASI ini mau mengolah makanannya, mau memilih bahannya apa yang ada di sekitar kita aja sehari-hari, ya nggak sih dok? betul. Betul, jadi nggak usah terlalu ribet lah, karena saya tahu banget gitu ya banyak orang tua yang ngerasa pokoknya harus ikan salmon, padahal di tempat dia tinggal susah banget nyari salmon. Mungkin adanya cuma di Iya. kota-kota besar ya, tapi di kota kecil atau di desa agak susah buat cari ikan salmon. Terus nyari juga karena tadi googling, banyak yang pakai zucchini, banyak yang pakai kabocha. Nyarinya setengah mati sampai harus akhirnya beli online, ngebela-belain. Atau karena di internet, karena di sosial media dibilang harus pakai garam Himalaya. Garam Mhm. Himalaya juga susah nyarinya ya, impor juga. Iya. Akhirnya beli udah mahal dan ternyata malah justru bisa membahayakan perkembangan maupun pertumbuhan anak. Tidak semua yang mahal pasti lebih baik. Mhm. Gitu. Nah, tadi dokter juga menyebut soal karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, makronutrien, mikronutrien harus dipenuhi. Ada atau enggak sih dok bahan makanan itu, tapi tidak boleh diberikan ke bayi saat memulai MPASI gitu? Sumber karbohidrat, Oke, lemak maupun protein. oke. Pada umumnya di bawah 1 tahun tidak boleh diberi madu. Oh, oke, madu itu nggak Oke, boleh. madu. Betul, karena beresiko ada toksin botulinum, botulism namanya ya, yang ini bisa mengakibatkan keracunan. Hmm. Kalau di atas 1 tahun, karena sistem saluran cerna bayi sudah cukup matang, maka boleh diberikan. Itu untuk madu. Mhm. Kemudian untuk telur, telur boleh diberikan, tapi tidak setengah matang. Jadi harus matang betul. Mhm. Kemudian juga makanan-makanan yang lain seperti daging, itu semuanya harus matang. Karena biasanya ibunya makan steak gitu ya, terus minta yang medium rare, itu kan nggak matang-matang benar. Iya, iya. Itu juga beresiko kalau untuk bayi, jangan, harus matang benar kalau untuk bayi. Kemudian susu sapi yang bukan susu formula ya, jadi susu sapi segar di bawah 1 tahun juga tidak diperbolehkan. Oke. Sepertinya itu aja sih. Kalau susu segar atau susu UHT itu untuk dimasak, biasanya kan suka Boleh, ditambahkan ke puding ataupun saus pasta gitu. boleh, Itu boleh atau enggak? boleh. Yang pasti bukan untuk minuman, untuk menggantikan susu formula atau untuk ASI di bawah 1 tahun nggak boleh. Oke, jadi sebenarnya apapun boleh, kecuali tadi ya madu ataupun telur itu harus masak betul ya, harus Matang matang betul, betul ya. betul. Nah, sejauh ini kalau yang dokter Meta lihat, mungkin pasien-pasiennya dokter Meta juga, yang jadi kendala dalam pemberian MPASI ini apa sih dok? Apakah karena misalnya masih bingung memilih bahannya, atau bingung untuk mengolahnya? Rata-rata apa yang jadi kendala ibu-ibu sih dok sejauh ini? Jadi yang paling sering itu anak atau pasiennya datang ke saya tuh dengan gangguan makan, Ah, dengan berat badan nggak naik-naik, anaknya misalnya dikit-dikit ngelepeh, anaknya dikit-dikit ngemut, jadi durasi makannya lama banget dan lain sebagainya. Dari penelitian yang dilakukan di IDAI, di penelitian multisenter dari berbagai kota, ternyata gangguan makan pada anak yang paling sering itu terjadi karena inappropriate feeding practice atau praktek pemberian MPASI yang tidak tepat. Dan ini paling sering juga disebabkan karena ketidaktahuan orang tua. oke. Jadi memang karena orang tuanya nggak tahu, nggak ada hubungannya dengan sosial ekonomi ya. Jadi banyak juga Iya. sebetulnya yang sosial ekonominya menengah ke atas, tapi karena dia nggak tahu, itu tadi deh misalnya ngasih makanan pure zucchini, pure kabocha untuk MPASI yang pertama. Kemudian diberikan misalnya chia seed, itu juga lagi happening banget nih sekarang ya. Iya, iya. Diberikan ikan salmon tapi jumlahnya kurang kalau dibandingkan dengan sayur-mayur yang lebih banyak. Jadi yang paling banyak itu memang penyebabnya adalah ketidaktahuan orang tua. Oke, karena ya kalau kita lihat buktinya juga angka stunting kita masih tinggi, tidak memandang status ekonominya ya dok ya, yang menengah ke Betul, bawah atau menengah ke atas nggak ngaruh. Nah, kalau tadi bicara soal pemberian makan ke anak itu kan dibatasi 30 menit. Yang orang betul. tua sering takutkan begini, di cuma baru 2 suap, 3 suap udah nggak mau, terus nanti anak saya jadi malnutrisi atau enggak. Nah, itu gimana sih dok menjawabnya? Oke, sebetulnya ada latar belakang kenapa sih kok harus 30 menit gitu ya. Jadi berdasarkan penelitian, span attention atau fokusnya anak untuk makan ya memang hanya 30 menit itu. Setelah 30 menit dia bahkan tidak fokus atau bahkan akan terdistraksi untuk makan. Dia lupa kalau dia lagi makan. Akhirnya mengakibatkan gangguan-gangguan makan di kemudian hari seperti itu tadi. Dia lupa kalau dia tuh lagi makan, jadi dia nggak ngunyah, ditaruh aja di dalam mulut.
Akhirnya durasi makan jadi 2 jam, jadi 3 jam, ditaruh, nggak diapa-apain ya, nggak dikunyah, pokoknya ditaruh aja di dalam mulut. Kemudian kalau dia sadar, baru dia lepeh. Nah, ini sebetulnya adalah gangguan makan yang lumayan cukup sering ditemui, terutama pada bayi-bayi yang MPASI. Saya mengerti betul kekhawatiran orang tua. Kalau misalnya dia 30 menit diselesaikan, padahal belum habis atau cuman sedikit, nanti dia malnutrisi. Sebetulnya ini kan kita lagi memperkenalkan konsep kenyang dan lapar kepada bayi. Karena namanya juga bayi harus belajar ya konsep kenyang dan lapar. Nah, seorang bayi itu akan kenyang, akan lapar lagi tergantung dari durasi pengosongan lambung. Jadi pada manusia ada yang namanya durasi pengosongan lambung. Semakin dia bertambah usianya, akan semakin lama durasi pengosongan lambungnya. Pada bayi yang baru mulai makan, usia 6 bulan misalnya ya, dalam waktu 100 menit setelah dia makan, 50% isi lambung itu sudah dikosongkan. Artinya harusnya dalam waktu 100 menit atau kurang lebih 2 jam setelah dia makan, dia akan lapar. Kalau tidak kita batasi makannya, artinya itu tadi tuh disodorin terus. Tidak ada kesempatan untuk lambungnya merasa kosong, tidak ada kesempatan untuk dia merasa lapar. Akibatnya banyak juga orang tua yang berpikir, anak saya nggak lapar-lapar dok. Yang nggak lapar-lapar karena dikasih makan terus, walaupun jumlahnya sedikit-sedikit tapi terus-menerus. Makanya itulah pentingnya menerapkan jadwal dan aturan makan secara konsisten dan disiplin. Kalau misalnya nih sudah diterapkan jadwal makan pagi tetap 2 sendok dok, makan siangnya tetap juga 2 sendok, padahal udah nggak ngapa-ngapain lagi, pasti ada sesuatu. Saya juga nggak tahu apa, tapi pasti ada underlying condition atau kondisi medis yang mendasari. Bisa karena infeksi, bisa karena ada penyakit lain yang harus dicari tahu. Jadi apabila ibu atau bapak sudah berusaha nih konsisten, disiplin mengatur jadwal makan, konsisten dengan aturan makan yang sudah diterapkan, tapi kok anaknya kayaknya ya tambah nggak lapar-lapar, berat badannya tambah turun aja nih, biasa aja anaknya, nggak panik, kayaknya nggak dikasih makan juga nggak apa-apa, segera konsultasi ke dokter. Nah, jadi pokoknya 30 menit selesai tidak selesai dikumpulkan gitu ya dok ya, untuk mengenalkan konsep ulangan kali. Nah, kalau soal baiknya ini MPASI homemade atau bubur fortifikasi yang ada di pasaran atau bubur instan, ini gimana ibu-ibu melihatnya? Jadi pilihan pertama yang terbaik adalah tentunya MPASI homemade yang dibuat dengan bahan locally available yang tersedia secara lokal dan affordable. Tapi dengan syarat harus dapat memenuhi kebutuhan makronutrien, karbohidrat, lemak, protein, dan mikronutrien, vitamin dan mineral bayi. Seringkali ini tidak dapat dipenuhi atau tidak dapat dilaksanakan karena entah kapasitas lambung bayi yang masih terlalu kecil, entah karena kemampuan makan bayi yang masih belum terlatih benar, sehingga walaupun kita udah bikin nih porsinya sekian, misalnya yang untuk mencukupi kebutuhan zat besi harus pakai hati ayam sebanyak sekian, ternyata karena kapasitas lambung bayi masih kecil nggak habis, dia cuma bisa sanggup makan cuma 2-3 sendok makan contohnya. Maka second best alternatif atau alternatif kedua yang terbaik adalah menggunakan MPASI yang terfortifikasi atau yang sering kita sebut sebagai MPASI instan, MPASI pabrikan. Banyak orang tua yang khawatir juga nih, aduh dok, saya nggak mau ngasih anak saya MPASI instan, sama aja kayak saya ngasih mie instan. Nanti gimana? Ada pengawetnya, ada perasanya, ada bahan-bahan kimia yang berbahaya dan lain sebagainya. Pertama yang harus saya tekankan, MPASI instan atau MPASI yang terfortifikasi itu tidak sama dengan mie instan. Kenapa? Karena semua produk MPASI yang terfortifikasi yang ada di seluruh dunia dan terdaftar sebagai produk pangan bayi harus memenuhi aturan yang dibuat oleh WHO. Nama aturannya adalah Codex Alimentarius. Dalam Codex Alimentarius itu ada berbagai aturan yang dibuat. Misalnya karbohidratnya harus sekian banyak, lemaknya harus sekian banyak, zat besinya harus sekian banyak. Memang MPASI yang terfortifikasi ini dibuat untuk mengatasi problem seperti tadi nih. Gimana caranya kapasitas lambung bayi yang masih kecil, kemampuan makan bayi yang masih belum terlatih benar, tapi kebutuhan nutrisi pasti terpenuhi dari MPASI yang fortifikasi. Dalam aturan WHO tersebut juga jelas menyebutkan bahwa tidak boleh mengandung pengawet, perasa, atau bahan kimia lain yang berbahaya untuk bayi. Terus tapi gimana dok, kalau WHO kan badan dunia nih, yang dijual di Indonesia emang bisa lolos nih dari WHO, kan belum tentu WHO ngawasin. Itu adalah peran dari BPOM. Apabila produk MPASI yang terfortifikasi sudah mendapatkan label dari BPOM, maka itu sudah pasti
memenuhi aturan dari WHO yang disebut dengan Codex Alimentarius. Jadi kalau mau beli MPASI yang sertifikasi, pastikan ada label BPOM-nya. Karena sekarang juga banyak ya MPASI yang dijual pabrikan, tapi belum ada label BPOM-nya. Oh iya. Nah, itu kalau yang MPASI yang sertifikasi ya, yang sering disebut dengan ibu-ibu atau bapak-bapak sebagai MPASI instan. Oke, jadi kalau ada juga MPASI rumahan pabrikan. Gimana? MPASI rumahan komersil. Iya, iya. Kalau Mbak Friska sering lihat ya di pinggir jalan sering dijual gitu, biasanya di gerobak-gerobak, itu adalah MPASI buatan tapi dijual secara bebas. Nah, ada berbagai kerugian atau ada berbagai sisi yang kita masih belum bisa ketahui benar. Pertama, kita nggak tahu benar ya bagaimana komposisi bahan makanannya. Apakah benar yang disebut kadang suka ada tuh rasanya salmon keju bayam. Apakah benar yang dimasukkan salmon, seberapa banyak salmonnya kita tidak bisa menakar karena memang tidak ada standarnya. Jadi apakah memenuhi kebutuhan nutrisi? Ya nggak tahu juga, wallahu alam. Nggak tahu memang karena tidak ada standarnya. Yang kedua, seringkali kita juga nggak tahu bagaimana kehigienisannya. Kita nggak tahu cara masaknya gimana, apakah dengan air matang, air mentah, adakah masaknya bersih atau enggak dan lain sebagainya, kita nggak tahu. Yang ketiga adalah cara penyimpanan. Jadi dalam cara penyimpanan MPASI ini kan juga harus aman. Ada yang disebut dengan suhu aman dan suhu berbahaya. Suhu berbahaya adalah suhu di antara 5 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Suhu ini memungkinkan kuman atau bakteri berkembang biak dengan cepat. Itu sebabnya apabila kita habis memasak makanan, tapi nggak langsung dimakan, hanya boleh disimpan di suhu ruang itu maksimal 2 jam. Kalau suhu ruangannya kayak di Surabaya, saya nggak tahu ya, kalau di tempat lain mungkin ada yang suhu ruangannya 25 derajat. Tapi kalau di Surabaya, apalagi siang bolong, waduh, bisa 34-35 derajat suhu ruangannya. Nah, kalau suhu ruangannya di atas 32 derajat, maka makanan hanya boleh disimpan di suhu ruang maksimal 1 jam. Terus gimana dok kalau misalnya maunya masaknya pagi tapi dimakan untuk siang dan malam? Maka simpanlah makanan tersebut di bawah suhu 5 derajat. Masukin aja ke chiller di kulkas. Nanti apabila akan dimakan, dihangatkan di atas suhu, setidaknya di atas suhu 60 derajat. Ini juga bervariasi ya. Berbagai literatur juga ada yang bilang di atas 73 derajat. Boleh pakai microwave, boleh digoreng misalnya ulang, dikukus atau direbus. Pokoknya harus suhunya di atas 73 derajat. Kalau di chiller tahan berapa lama biasanya, dok? Tergantung makanan apa dulu nih. Kalau misalnya untuk makanan yang sudah disaring atau makanan yang sudah dihaluskan, bisa antara 1-2 hari. Jadi jangan lupa cara penyimpanannya juga ini ya, dok ya, karena seringkali udah bikin di pagi, terus nanti buat malam tapi nggak ditaruh di chiller, itu juga sama berbahayanya untuk anak-anak ya. Betul, ini juga yang akhirnya menjadi pertimbangan pada saat kita membeli MPASI rumahan yang dikomersilkan, yang dijual di pinggir jalan tadi. Karena kita nggak tahu, misalnya nih pedagangnya sudah masak jam 4 pagi, terus dijual dari jam 6 pagi, kita beli jam 8 pagi, itu di dalam suhu ruang udah berapa jam itu? Iya, betul. Itu harus dihitung juga, harus dipikirkan masak-masak ya dok. Kalau fortifikasi dicampur dengan bahan makanan lain, apa boleh atau enggak? Kalau fortifikasi ya cukup aja fortifikasi. Perlunya enggak, karena kan semua terfortifikasi itu sudah ada di situ dalam kandungannya. Tapi kalau mau ditambahkan ya boleh-boleh aja. Jadi tidak akan mengubah misalnya kandungannya karena sudah ditakar gitu di fortifikasi, itu enggak masalah ya dok ya. Jadi sebenarnya bisakah kita bilang gini dok, untuk memberikan MPASI, makanan pendamping ASI untuk anak, yang pertama harus baca dulu, dan waktunya kalaupun sebelum 6 bulan itu harus berdasarkan konsultasi ke dokter, jadi bukan menentukan orang tua sendiri gitu nggak sih dok? Betul sekali, jadi memang IDAI maupun WHO itu merekomendasikan waktu pemberian MPASI dimulai pada saat sekitar usia 6 bulan. Tapi ada beberapa indikasi medis yang memungkinkan seorang anak diberikan MPASI di atas 4 bulan sebelum 6 bulan. Kembali lagi, ini harus atas advis dokter spesialis anak, karena harus ada alasan atau indikasi medisnya. Dan dokter harus memeriksa terlebih dahulu apakah anak ini sudah siap makan atau belum. Sejauh ini dari kan Dokter Meta sudah banyak melakukan sosialisasi soal ini, praktik pemberian MPASI yang baik di Indonesia sendiri. Apakah orang-orang sudah mulai aware kalau yang Dokter Meta lihat soal pemberian MPASI ini? Alhamdulillah ya, ada sedikit peningkatan. Saya nggak tahu sih sedikit atau banyak, tapi yang jelas beberapa tahun yang lalu kalau saya iseng googling
MPASI perdana untuk bayi yang keluar di halaman pertama semua adalah tentang menu tunggal ala WHO 14 hari. Yang itu adalah hoax ya, WHO nggak pernah menganjurkan menu tunggal 14 hari. Kemudian kalau nggak gitu menu 4 bintang, yang mana itu juga tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisi bayi. Tapi sekarang kalau iseng-iseng googling udah lumayan banyak nih menu lengkap. Terus karena ibu-ibu sekarang melek sosmed semua kayaknya ya. Betul. Dalam sehari tuh kadang saya suka feeling nggak enak kalau tiba-tiba ngerasain, waduh, kok handphone saya panas ya. Ini pasti dapat mentionan dari ribuan ibu-ibu. Ternyata benar. Kalau misalnya ada artis atau ada selebgram yang ngasih anaknya misalnya menu tunggal atau menu 4 bintang, semua orang mention saya. Waduh. Di-mention ini @Meta Hanindita langsung hang handphonenya ya. Iya, pernah loh sampai mati total, ya ampun, ya nggak apa sih alasan buat beli handphone baru ya. Sebagai dokter kesayangan netizen alias ibu-ibu netizen. Waduh, itu sampai ada loh. Sampai ada istilahnya bukan netizen tapi metizen. Banget dok. Jadi kalau yang dokter lihat sejauh ini praktik pemberian MPASI dengan literasi MPASI yang semakin baik udah bisa kita katakan jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, begitu ya dok? Ya. Lebih baik pastinya, tapi kayaknya masih banyak PR karena sampai dengan hari ini aja nih saya barusan dimentionin orang banyak nih gara-gara tetap menu tunggal. Ada aja gitu yang masih memberikan menu tunggal. Padahal kayaknya saya lihat tadi followernya, ini akun edukasi tentang MPASI kayaknya, tapi followernya tuh banyak gitu. Jadi masih ada aja yang salah, walaupun itu tadi karena banyak netizen, banyak yang akhirnya masih tahu, Min bukan kayak gini yang benar, coba kamu yang baca lagi dan lain sebagainya gitulah. Agar mamtizen dan netizen ini pada aware dok untuk memilih mana sumber dari media sosial yang valid ataupun tidak. Tipsnya dari dokter apa sih? Jadi gini, saya tahu sekali ya bahwa dalam era digital seperti saat ini, semua orang tua, ini kayaknya jadi lulusan UGM ya, Universitas Google Mandiri. Ada keinginan atau ada ketidaktahuan yang pertama kali dirujuk bukan dokternya, tapi adalah Google. Ya saya juga kayak gitu. Semua orang juga di zaman sekarang saya yakin seperti itu. Hanya saja perlu kita ingat bahwa yang namanya di internet, yang namanya di sosial media, semua orang dari berbagai latar belakang bisa posting, boleh-boleh aja posting, dan belum tentu benar. Makanya carilah sumber yang valid. Kayaknya saya lihat ada banyak ya dokter spesialis anak sekarang yang bertebaran di sosial media. Atau kalaupun nggak bisa di sosial media, tanyakan pada saat ibu atau bapak kontrol, mau imunisasi, mau nimbang, atau pada saat kontrol ke dokter spesialis anak, boleh loh dokter spesialis anaknya diajak ngobrol terkait MPASI, terkait gimana sih seharusnya pemberian menu yang benar dan lain sebagainya. Kalaupun itu nanti MPASI berdasarkan WHO, pastikan betul-betul WHO bukan WHO ya dok ya? Iya ya, who are you atau who am I? Nggak tahu, yang pasti bukan World Health Organization itu. Nah, Dokter Meta sebagai juga rangkuman perbincangan kita yang udah panjang kali lebar, kali luas, kali tinggi ini dok, soal praktik pemberian MPASI. Jadi kalau bisa dikasih notes, apa aja sih pesan Dokter Meta buat ibu-ibu yang mau memulai MPASI atau misalnya sekarang sudah memulai MPASI? Oke, yang pertama, kalau sebelum memulai MPASI, carilah informasi sebanyak-banyaknya dari sumber yang valid. Kalau memang misalnya pengen tahu rekomendasi langsung dari WHO, itu semua rekomendasi atau guideline WHO bisa di-download secara gratis di website WHO. Bahkan di website IDAI pun bisa di-download gratis, ada buklet pemberian MPASI. Cari informasi sebanyak-banyaknya, sekali lagi dari sumber yang valid. Kemudian selain itu, kalau sudah mulai MPASI, jangan stres-stres amat. Jadi jangan, biasanya ya namanya ibu-ibu apalagi yang aktif di sosial media, rumput tetangga tuh selalu lebih hijau. Melihat postingan MPASI orang lain, waduh kok kayaknya keren banget ya pakai ini, pakai itu, yang mahal-mahal, belum tentu benar dan belum tentu juga itu dapat memenuhi kebutuhan nutrisi bayi. Kita kembalikan lagi aja ke guideline yang secara ilmiah bahwa produk atau bahan makanan yang digunakan untuk MPASI ya yang locally available and affordable aja. Nggak usah panik dulu. Konsultasi langsung ke dokter spesialis anak pada saat lagi kontrol imunisasi atau pada lagi saat kontrol kesehatan anak. Kemudian yang ingin lagi saya ingatkan adalah berbagai tren akan selalu bermunculan. Kemarin misalnya ada tren baby red winning, sebelumnya ada menu tunggal, sebelumnya lagi ada menu 4 bintang dan lain sebagainya. Ingat bahwa yang namanya tren
itu kadang hanya sesaat aja dan belum tentu benar secara ilmiah. Kembali lagi, selalu check and cross check, check and recheck kepada ahlinya, kepada dokter spesialis anak pada hal ini, atau kalau misalnya malas nih kontrol lagi pandemi gini, boleh cek di websitenya IDAI, karena websitenya IDAI atau di sosial medianya IDAI itu pasti akan ada selalu pembahasan-pembahasan yang lagi update gitu, ada apanya. Kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah jangan lupa untuk selalu secara rutin mengukur panjang badan atau tinggi badan, lingkar kepala, menimbang berat badan. Jangan lupa juga plot di kartu menuju sehat yang ada di buku KIA, atau bisa juga plotnya di kurva WHO yang ada di aplikasi Primaku milik IDAI, atau bisa juga download sendiri glow chart-nya ada di website WHO. Kemudian pelajari bagaimana cara interpretasinya, nggak susah juga. Kalau memang ada sedikit kelainan, mulai kok kayaknya nggak sesuai nih, segera konsultasi ke dokter sebelum berkepanjangan sampai akhirnya terjadi malnutrisi. Oke, jadi sumbernya harus valid soal MPASI ini. Jangan lupa juga cek secara rutin tumbuh kembang anak, dan yang pasti nggak usah bingung-bingung ya dok ya, menu keluarga yang locally affordable juga itu bisa digunakan untuk MPASI. Begitu ya dokter Meta ya? Terima kasih banyak dok buat waktunya. Sama-sama. Udah ngobrol banyak soal praktik pemberian MPASI yang baik dan tepat di Litbait Jakarta Content Week 2020. Sehat terus ya dokter Meta ya, mudah-mudahan kita ketemu lagi. Sama-sama Mbak Friska, sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Tentu, sampai ketemu lagi dokter Meta, dan saya Friska Clarissa juga sekaligus pamit undur diri. Sampai jumpa. Dengan informasi terkini, menjadi sumber referensi dan inspirasi di setiap aktivitas. Melalui news video portal, segala informasi dapat disajikan cepat, akurat, dan lengkap. Dengan kekuatan teknologi digital, Maidcom.id hadir dengan berita pilihan yang dikemas secara menarik. Maidcom.id, digitally inspire people. Sudah 15 menit, masih kejebak macet. Tenang. Daripada emosi, 15 menit Anda jadi lebih berharga kalau bersama saya. 15 Minutes, setiap Rabu, jam 6 sore lewat 45 menit. Mediaindonesia.com hadir dengan opini cerdas dan narasumber kredibel, mudah diakses, informasi berkualitas ada di genggaman Anda. Klik di browser Anda www.mediaindonesia.com dan temukan pandangan berbeda, karena fakta bisa sama, sudut pandang boleh beda. Mediaindonesia.com, views and news. Dalam setiap denyut kota, saya selalu menjadi saksinya. Disiarkan lebih dari 20 televisi jaringan JAWPOS Group. JAWPOS TV, paling Indonesia. Kebebasan pers dan gelombang era digital menghadirkan ribuan bahkan jutaan informasi dan data setiap harinya. Beragam data dan informasi berserak di berbagai tempat seiring dengan perubahan dunia yang bergerak begitu cepat. Media-media baru pun bermunculan, namun kualitas informasi seolah tak lagi menjadi prioritas. Bahkan tak sedikit yang abai pada etika jurnalisme.
Untuk menjawab tantangan itu, Kata Data hadir sejak April 2012 sebagai portal media di bidang ekonomi dan bisnis. Beragam sektor diulas mulai dari finansial, energi, pangan, hingga industri kreatif dan digital. Artikel mendalam dan komprehensif dengan sajian infografik yang menarik menjadi karakter utama dari Kata Data. Kata Data berikhtiar untuk terus menyajikan beragam informasi berkualitas untuk kemajuan negeri dan untuk kepentingan bisnis Anda. Kami percaya demokrasi yang sehat tumbuh dari kehadiran informasi dan data yang akurat. Kalau bicara pakai data. Hidup terlalu pendek untuk membiarkan pemikiran-pemikiranmu, ide-idemu terdiam begitu saja. Untuk berubah, kita perlu melangkah. Dan langkah itu lahir dari sebuah inspirasi. Republika, start moving.